Polus Peduli Semarang. Selamat datang dalam acara Worship Night. Kita sih ada lawatan, ada jamahan buat kita semua. Amin. Haleluya. Ada sukacita di hati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Allah kita yang penuh kasih, penuh kuasa, yang selalu begitu sangat mengasihi kita. Amin. Mari hati kita penuh dengan sukacita. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Semuanya siapkan tangan buat Tuhan. Haleluya. Tuhan penuh kasih, penuh hikmat dan kuasa. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan sama-sama. Satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau waktu tersenyum, waktu tertawa, waktu bahagia. Sama-sama hatiku bergembira bersamamu Yesus. Mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacita udara Kristus. Semuanya mari kita bergoyang buat Tuhan kita. Ada sukacita, amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau
tidak pernah terbatas buat kita. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mujizat itu nyata Dia kerjakan di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, karena kuasa-Nya Dia nyatakan di dalam hidup kita. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Katakan semua dapat Kau lakukan, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, Apa yang kelihatan mustahil bagiku, percayalah bahwa itu mungkin bagi Dia. sangat mungkin bagi. Katakan dengan imanmu, tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, katakan dengan imanmu, kuasa-Mu sempurna, Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Mujizat nyata. Namun ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Percayalah dengan iman, apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas. Ya Tuhan, melakukan perkara yang besar. Amin. Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya,
Bagaimana sikap kami menunjukkan ada sesuatu yang ilahi. Kami diberkati, kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Malam hari ini saya bicara tentang ketulusan hati. Ya, hati bicara dari dalam. Karena nggak ada yang tahu hati kita seperti apa. Makanya dibilang begini, dari hati, ya kan, punya sesuatu hal dalam kehidupan kita pribadi. Makanya lagunya Jacqueline kan dibilang apa? Setiap janjimu Tuhan kusimpan di dalam lubuk hatiku. Lubuk hati kita hanya kepada Tuhan. Semua tumpahan ketulusan hati kita. Makanya dibilang apa? Tuhan benci orang yang congkak. Tuhan tidak suka orang-orang yang itu tadi, ya. Yang Tuhan mau dengan sikap tulus, murni dan jujur. Orang yang membersihkan hati, kemauan dan pikiran dan perasaannya, itu adalah sesuatu hal yang sudah mematikan segala sesuatunya. Ini tadi saya ada sharing, ya, tentang hatinya yang terluka, ya kan? Ini tadi, orang yang terluka itu semua menyangkut di dalam hati. Hati kita beres, apapun yang kita lakukan itu enak sekali, ya. Makanya jangan kita pura-pura menutupi segala sesuatu dengan tertawa. Tadi kan gandol gusti, ya kan. Tapi kita udah ngikut Tuhan, hati kita gimana? Jangan bilang kalau kita ini pengikut Kristus, tapi mentalitas karakter kita tuh lemah, gak bisa. Makanya sekalinya mau ikut Tuhan, ya udah bisa-bisa. Nggak ada lagi sisi gelap dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi kalau sisi gelap, gimana kita bisa menjangkau orang-orang di luar daripada kasih Tuhan? Matius 5 ayat 8. Firman Tuhan katakan begini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Nah itu dia. Bagaimana bisa melihat Tuhan tapi tidak dijaga hatinya? Nah ini dia. Itu yang dikatakan apa? Orang yang tidak berbahagia. Orang yang berbahagia bukan harus tertawa, hahaha, nggak bisa. Contoh, saya keluar dari kos, ya. Saya berhenti di satu tempat, memang depannya busway, masih bisa space lewat kok. Petugasnya udah bikin saya emosi. Akhirnya hati saya tadi kepancing. Saya bilang, kamu laki apa perempuan? Kalau laki-laki mulutnya kayak begini ya, saya bilang begitu. Nanti bu, saya tabrakin, tabrak. Saya bilang, ayo cepet. Dia belum tahu di singa Yehuda udah mau. Dia tuh di pasar Karangayu tuh rame. Saya peteng-peteng. Turun kamu ke sini, saya bilang begitu. Biar saya lipat kamu di media seperti apa. Tidak ada sopan yang kamu pelayan masyarakat, saya bilang begitu. Saya cuma bilang sebentar. Kenapa yang di depan saya kamu tidak bisa larang, saya bilang begitu. Harusnya jangan ada area parkir di depan sini. Kalau kamu punya peraturan, makanya jangan sibuk dengan hal-hal yang lain. Sampai hati saya bilang begini, aduh Tuhan, orang sudah pendidikannya rendah. Maaf, bukan saya merendahkan. Ya. Tapi itu sopan santunnya berhadapan dengan perempuan, apalagi udah ubanan begini. Nantangin lagi. Harusnya bilang gini, bu maaf jangan pakai sini, kan enak. Bisa dong, orang juga apa namanya bus apa sih namanya di sini? BRT. Kalau di Jakarta busway gitu tuh. Bisa kok lewat. Gak harus ada sesuatu hal yang dipermasalahkan. Makanya dari hati, ya. Mau ngomong apapun harusnya ditahan. Saya bilang, kamu ini bencong buat laki-laki, saya bilang gitu. Ya kan? Bencong aja masih punya
punya perasaan, kamu laki-laki normal, harusnya nggak boleh begini, saya bilang begitu. Nah, ini dia. Bagaimana kita berbahagia berhadapan dengan orang yang benar-benar membuat kita jengkel. Ini dia. Makanya kan, benahi hati kita ini gak gampang, ya. Menjadi satu mezbah di hadapan Tuhan. Nah ini dia. Hati yang suci dan tulus. Nah ini dia. Saya orangnya tulus. Apa adanya, bukan ada apanya. Tapi jangan sampai hati saya dilukai. Berarti kan masih belum tulus, betul nggak? Kepancing itu tadi dengan supir, bukan yang jaga di BRT, petugas yang suka ngambil duit gitu loh, ya kan, yang pegang apa tuh mesin edisinya, gitu kan? Nah, hati saya sedang dibuat kacau balau. Makanya supaya kita berbahagia, ini belajar untuk mata di atas orang-orang yang kelasnya di bawah ini gimana nih? Kan gak mudah, gak gampang. Makanya di sini juga dikatakan apa? Jangan kita melihat orang, tapi harus ke sini dulu nih yang kita lihat. Kekalahan saya tadi nantangin itu laki-laki. Karena udah 2 kali dia nantangin. Sampai nyamperin saya ke pasar, orang bilang sebentar. Bayangin loh. Markis saya sebentar, bukan yang di depan saya itu lambat. Saya bilang, kamu bisa hitung udah berapa menit tuh saya parkir. Saya bilang begitu kan. Tapi tetap dia ngotot. Nah, kita lihat. Di tengah-tengah kita punya satu hal, kapasitas dalam hidup. Hati kita ini harus benar-benar tulus dan murni. Berhadapan kelas bawah, menengah, dan kelas ke atas. Sampai bisa nahan dalam setiap keadaan kehidupan itu saya akan jempol setiap hari kalau ada keributan. Betul gak? Suami istri aja pasti ada kok. Dasar malas. Awas tidurnya jangan ngorok. Awas jangan jorok. Satu rumah aja bisa berapa kali punya permasalahan. Betul gak? Kita aja yang gak punya permasalahan dalam kehidupan aja itu perlu tanda tanya. Ya? Nah makanya di sini dibilang apa? Yang pertama, di dalam kita menjaga hati yang tulus kepada Tuhan, yaitu ketulusan otomatis membawa berkat. 1 Raja-Raja 9, 4 dan ke-5. Yosia Panglipun. Bu doakan saya bisa masuk ke apa? Maxi Dermot Batam. Maxi Di bulan 6. Maxi. Yosia, Tuhan bilang begini. Dari titik permasalahan bagaimana engkau punya satu hal keberanian. Tapi yang Tuhan mau katakan buat engkau Yosia malam hari ini Panglipun, ketakutan trauma di masa lalumu harus kamu selesaikan dulu pada hari-hari yang kedepannya. Memang ini pemilihan selektif yang terjadi dalam setiap hidup. Tapi di sini yang Tuhan bilang begini, kamu tinggal tertawa, ya, karena progres yang Tuhan rancang dalam hidupmu, ya dan amin. Tapi yang Tuhan mau katakan, jaga sikap hatimu, berdamai dengan dirimu, supaya kau bisa tenang dalam menghadapi apapun juga. Yang Tuhan bilang begini buat Yosia Panglipun, bukan di situ tempat kamu. Nanti Tuhan mau kasih yang terbaik, kata Tuhan, ya. Karena kapasitasmu nggak cocok di tempat itu. Banyak satu hal, pelanggaran demi pelanggaran. Jangan sampai kamu jatuh ke tempat yang tidak tepat, ya. Tapi saya tetap akan berdoa biar kehendak Tuhan yang terjadi dalam setiap hidupmu. 1 Raja-Raja 9 ayat 4 dan ke-5, ya. Mengenai engkau, jika kau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika kau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Berbuat sesuai dengan perintah Tuhan yang Daud lakukan. Belajar ketetapan dan peraturan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan melihat sikap daripada Daud, ya, ayahnya. Bagaimana di sini juga dikatakan, ya, dengan tulus hati dan dengan benar. Semuanya tidak dengan pilih-pilih, dilakukannya dengan apa?
ketulusan hati, melakukannya dengan benar. Ada kesaksian yang tadi datang ke sini. Dia bilang dia seorang pendoa. Dia kenal berbagai macam orang. Ya, saya nggak bangga kamu seorang pendoa. Tapi kalau karaktermu belum bisa bangkit, nah ini udah repot. Ketulusan dan kepikiran selalu bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Kalau kita mau tulus, selalu yang seperti Rasul Paulus apa? Yang jahat akan muncul. Bagaimana kita bisa melihat, jagai hati dari setiap keterpurukan, itu gak mudah, gak gampang. Untuk kita melupakan memori-memori yang melukakan kehidupan kita, itu gak mudah. Jadi saya bilang begini, bangkitkan gairah dalam hidupmu. Jangan kesenter tentang pribadimu yang bermasalah, tapi bawa hidupmu untuk sukacita di dalam Tuhan. Ya, makanya buat malam hari ini, ya, buat Om Melani 3. Tuhan Yesus sangat baik, ya. Tuhan Yesus sangat baik buat ibu. Tapi yang Tuhan mau katakan begini, ketegaran dan keberanian itu harus kamu jaga. Jangan sampai hidupmu naik turun, ya. Dalam setiap kehidupan hari-hari ini. Satu hal yang Tuhan mau katakan buat ibu Om Melani, jangan gubris apa kata orang, tapi kau harus bisa belajar. Dengar apa yang Tuhan mau taruh dalam setiap hidupmu. Semakin hari pertumbuhanmu, Tuhan bilang, mempunyai satu hal perubahan. Karena apa? Kamu mau diatur dan kamu mau dididik oleh Tuhan. Buat tahun ini, buat Om Melani, yang tidak lazim, engkau akan alami kebaikan yang daripada Tuhan. Hari lepas hari, pemulihan, kesembuhan, kelepasan, pembebasan dari Bapa Yahweh menjadi milik bagian dari setiap kehidupanmu. Haleluya, amin. Buat Erwin Bridon, ya, Tuhan katakan buat malam hari ini Erwin Bridon, permasalahan yang sedang kau hadapi hari-hari ini menyita hidupmu dan waktumu. Tapi Tuhan mengajarkan buat engkau Erwin Bridon, jangan pernah engkau takut, ragu untuk mengambil apapun dalam setiap sikap hidupmu. Pada 6 hari ke depan ada banyak yang perubahan yang buat engkau lihat buat kehidupanmu. Erwin Bridon yang di TikTok, engkau diberkati, engkau diurapi, ya. Makanya seandainya kita tulus dan suci, apapun yang kita lakukan yang gak mungkin pasti menjadi mungkin, ya. Tadi apa? Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Yang atas itu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Hitam apa hitam? Mujizat terjadi. Naikin sedikit, hitam siapa tadi? Iteng Garut. Hah? Iteng Garut, orang Garut. Siapa? Iteng. Hitam Garut. Malam hari ini Tuhan bilang begini, Panggilan anak cewek. yang terbaik daripada Tuhan akan kau alami. Ada banyak pekerjaan market yang kamu pegang, tapi kenapa loss? Tapi Tuhan katakan begini, tidak ada yang mustahil dalam hidupmu, karena kau akan bisa belajar bagaimana penyertaan Tuhan buat hari-harimu yang ke depan. Apa yang kau pegang Iteng Garut, ya, nggak ada lagi, semuanya loss. Bahkan di tahun ini engkau banyak memberkati orang-orang di sekelilingmu dengan cara Tuhan yang ajaib. Kreativitas yang selama ini tertunda sudah Tuhan bukakan dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya, amin. Buat Ibu Yuni malam hari ini begini, Bu,
Ada banyak permasalahan dalam kehidupan rumah tanggamu, ya. Tapi yang Tuhan mau ajarkan buat Ibu Yuni, jangan pakai satu hal pemikiran dan perkataan yang tidak Tuhan izinkan dalam hidup. Satu hal yang Tuhan mau katakan buat Ibu Yuni, rasakan penyertaan Tuhan hari-hari ke depan dalam hidupmu. Dan kau akan lihat satu keluargamu akan mengalami perubahan, sama-sama mencari Tuhan dalam setiap kehidupan. Apa yang kau rindukan, pemulihan buat anak-anakmu, semuanya yang daripada Tuhan akan kau alami. Terima dengan iman. Haleluya. Amin. Bagaimana di sini juga tentang hati yang sungguh-sungguh tulus kepada Tuhan. Yang ketiga adalah membuat kita fokus kepada Tuhan. 1 Tawarik 29, 18 dan 19. Firman Tuhan katakan begini. Ya Tuhan, Tuhan Abraham, Ishak dan Israel, Bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tunjukkan hati mereka kepadamu dan kepada Salomo anakku. Berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Makanya dibilang apa? Ketulusan membuat fokus pada Tuhan. Di sini hati kita benar, maka fokus kita kepada Tuhan. Semua yang tertunda, semua yang belum terjadi, pasti terjadi dan digenapi oleh Tuhan. Makanya Tuhan mau ajarkan bagi setiap kita berpegang pada perintah Tuhan, ya. Pegang ketetapannya. Jangan sampai ada kita membuat satu hal pelanggaran dalam setiap kehidupan kita pribadi. Nah makanya buat malam hari ini, buat Ani Sugondo, ya. Buat Ani Sugondo, Tuhan mau katakan dalam hidupmu, ini waktunya perubahan yang besar terjadi dalam kehidupanmu dan hari-harimu di bawah Tuhan ke depan berbeda. Engkau sedang mengerjakan ada banyak proyek, tapi Tuhan mau katakan dengan sukacita, dengan kebaikan yang daripada Tuhan, engkau lakukan dan engkau akan menemukan satu hal, penyertaan Tuhan sempurna. Buat 10 hari ke depan, buat Ami Sugono, ya, ada hal kebaikan yang Tuhan akan lepaskan dan Tuhan akan mengirim orang yang tepat. Bagaimana engkau akan membawa satu hal market yang berbeda. Engkau diberkati, engkau diurapi dalam nama Bapa Yahweh. Haleluya. Amin. Nah, makanya di sini juga dikatakan, ya, ketulusan membuat kita bisa melihat Tuhan. Salam Bu, GAB Mahanaim Sidoarjo hadir. Amin. Bakul tahu dari kemarin. Amin. Bakul tahu kemarin siapa namanya saya lupa. Terima kasih, ya. Shalom buat Gembala Sidoarjo. Keren namanya bakul tahu. Siapa nama aslinya nih? Jangan sembunyi. Halo bakul tahu dari Sidoarjo. Kocak ya ini dari kemarin. Ya nanti kapan-kapan saya main ya, atau orang Sidoarjo main ke kota Semarang. Amin. Ketulusan membuat hati kita, oh dia malah ketawa lagi. Nama aslinya siapa nih bakul tahu ini? Jangan tertawa ya. Ketulusan membuat kita bisa melihat Tuhan. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, ya. Waduh Udin, dalam nama Bapak Yahweh, saya tidak membela tentang Yahudi. Engkau tidak punya satu pemahaman dan pengertian. Biar malam hari ini Udin, ya, engkau mengalami perjumpaan pribadi dengan Bapak Yahweh. Karena bukan karena kuat dan gagah pemikiran yang kita punya, pengetahuan yang tidak daripada Bapak Yahweh. Biar engkau disentuh, engkau dijamah malam hari ini dalam nama Bapak Yahweh. Haleluya. Amin. Nah, saya ulang ya. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Jadi Udin, Pak Udin ya. Makanya untuk melihat Tuhan yang hidup, jangan ada perdebatan, ya.
Karena saya secara pribadi pun Kristen dari kecil, ya, Batak asli. Tapi saya tidak mengerti. Tapi di situ saya mengalami satu hal perjumpaan dan jamahan daripada Tuhan. Makanya saya mengerti siapa pribadi Bapak Yahweh dalam setiap hidup saya. Makanya saya tidak akan pernah lepaskan iman kepercayaan saya. Ya, makanya orang yang bisa melihat Tuhan adalah yang menjaga sikap dan hatinya. Karena apa? Tuhan lebih berkenan di atas orang yang apa adanya. Oke? Nah, kalau dilihat Mazmur 97 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hatinya. Nah, ini dia. Kembali lagi Tuhan minta apa? Tulus hatinya. Supaya apa? Ada sukacita dan hidupnya dalam hal kebenaran. Ya. Ada terang Tuhan yang terbit kepada orang-orang yang tulus hatinya. Tapi bisa juga dengan yang tidak tulus dengan hatinya, Tuhan bisa menegur untuk dia apa? Berubah dan bertobat. Kalau mau dibilang bagaimana perjumpaan pertobatan kita masing-masing, itu satu hal panggilan, ya. Makanya saya bilang begini, orang mengenal Tuhan Yesus bukan kata orang. Orang menonton film Tuhan Yesus karena melihat, apalagi nih film yang lagi ngetop The Last Supper, ya, tentang pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita kan pujian itu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku mengorbankan hidupnya bagi setiap kita, ya. Itu harganya paten, mahal sekali, tidak bisa dinilai. Pengorbanan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu hidup di antara Tuhan yang lainnya. Walaupun dia sudah naik menghadap daripada Bapa, tapi satu hal yang diajarkan, dibilang begini, jadilah teladan saksi Kristus dimanapun berada. Karena gaya dan kehidupan waktu Yesus ada di atas muka bumi, 100% Tuhan, 100% dia manusia. Dengan kekuasaannya harusnya dia bisa buat satu hal perubahan, tapi dia tidak pakai kuasa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Haleluya, amin. Makanya biarlah setiap kita, untuk kita jumpa dengan Tuhan, kita harus punya kebenaran. Jangan kata orang, tapi alami satu hal, kehidupan bersama dengan Tuhan. Karena perjalanan bersama dengan Tuhan adalah perjalanan yang enak. Karena apa? Tuhan bisa nyatakan apa yang menjadi isi hatinya bagi setiap kita, ya. Tuhan kasih satu hal, kuasa yang seperti Tuhan lakukan di muka bumi. Makanya perbedaan orang yang di dalam Tuhan, nggak di dalam Tuhan Yesus, itu beda jauh sekali, ya. Sudah teruji, apapun cara Tuhan membuat keterpurukan, akhirnya Tuhan bawa satu banyak perubahan. Malam hari ini tadi namanya siapa? Pak Udin, ya? Udin. Hah? Ya, Udin. Ya, buat Pak Udin, biar nanti kamu sendiri yang disentuh oleh Tuhan. Bapak sentuh hatiku, yuk nyanyi. Sentuh hatiku.
yang tiada pernah berakhir. Bella yang menyaksikan TikTok, Facebook, Instagram, YouTube malam hari ini, Bapak menyentuh dan menjamah. Amin. Yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan jawaban mendapatkan jawaban. Amin. Atau mengalami satu hal kelemahan dalam setiap kehidupan malam hari ini oleh kuasa Bapak Yahweh. Emang kau mengalami satu hal pemulihan yang dahsyat. Tuhan, kami berdoa buat GAP Mahanaim Sidoarjo. Oleh kuasa nama Bapak Yahweh, kami minta jawaban Ciremu, Barat, Timur, Utara, Selatan yang menyertai pembangunan GAP Sidoarjo. Kirim tukang-tukang yang tepat, tidak ada kecelakaan, tidak ada musibah di atas setiap para karyawan, tukang yang mengerjakan pengelolaan pembangunan GAP Mahanaim Sidoarjo. Berkati Bapak dengan Ibu Gembala, biarlah setiap hal kekuatan kesehatan buat jemaatnya dengan cara yang dahsyat diberkati. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Orang yang tulus adalah orang yang mendengar dan melakukan apa perintah daripada Alkitab. Amin. Orang yang tulus, dia tidak akan melakukan apapun yang tidak tanpa perkenanan daripada Tuhan. Dia tidak ngoror ngidul, bahasa Betawinya. Bahasa Jawanya apa? Lintap pelintut ya. Ya. Jadi orang yang punya sikap yang tulus adalah orang yang bisa melakukan kerendahan hatian. Adalah orang yang bisa memberi yang terbaik kepada siapapun yang ditemui. Makanya di sini biar setiap kita sungguh-sungguh menyembah, ya, dengan segala ketulusan, bukan dengan pura-pura. Tuhan tahu kok orang yang datang kepada Tuhan dengan sikap marah, dengan sikap motivasi, dengan sikap yang tidak berkenan. Makanya kalau menghadap Tuhan, jagai hati, ya. Makanya buat setiap kita, buat hari ini, biar setiap apapun ketulusan menjadi milik bagian daripada setiap anak-anak Tuhan. Jadi saya simpulkan firman buat malam hari ini, hati yang tulus, jangan pura-pura. Karena kalau kita punya hati yang tulus, apapun kehidupan kita berjalan dengan baik, ya kan, mengalami berkat yang daripada Tuhan. Oke? Kuralama syekara barala 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 barala. Yang di YouTube ada yang nonton. Kuralama syekara barala barala. Kuralama syekara barala barala barala. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Bawaku lebih lagi. Bawaku lebih mengenalmu. Pribadimu. Pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu. Ajarku mengenalmu.
kuasa pribadimu dalam diri kami biar terpancar dalam setiap kehidupan kami. Amin. Biarlah kedalaman pengertian pemahaman yang daripadamu Tuhan Yesus ada dalam setiap kehidupan kami. Karena figurmu adalah menjadi satu teladan bagi setiap kami. Kami mengenal pribadimu bukan kata orang, tapi kami mengenal pribadimu karena kau sentuh dan kau pakai dan kau panggil untuk kami bisa menyalurkan kasih-Mu bagi setiap siapapun yang kami jumpai. Biarlah yang terbaik, baik di tempat ini, live maupun secara pulang, ada sentuhan yang daripada Bapak Yahweh atas setiap mereka. Kami diberkati dan diurapi. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Engkau. Biarlah blessing yang terbaik yang datang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar apa yang kami lakukan dan kerjakan ke depan dikerjakan Bapak Yahweh berhasil. Yang sudah percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, ada yang mau didoakan? Saya tunggu. Coba tulis di chatnya di situ. Kemarin ada komen, udah langsung tutup chatnya, katanya ada muncul. Siapa yang mau didoakan secara privat? Ya, saya bukannya cenayang, ya, bukannya tarot atau istilahnya alam semesta. No. Saya dengan Tuhan Yesus Amasia, ya. Tuhan katakan buat wong terbang, keren namanya wong terbang. Tuhan katakan buat engkau malam hari ini, wong terbang. Apapun yang sedang kendal dalam kehidupanmu, Tuhan mau katakan dalam hidupmu, jangan pernah takut untuk menghadapi hari-harimu yang ke depan. Memang pangsa pasar tidak menjanjikan hidupmu, tapi karena kasih yang daripada Bapak Yahweh memberkati hidupmu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya. Amin. Buat kerubin, profetik malam hari ini, ya. Kerubin, Tuhan bilang begini, permasalahan yang kamu simpan dalam hidupmu selama ini sepertinya orang tidak mengerti dan tidak tahu. Tapi satu hal, kasih yang daripada Bapa Yahweh menyertai dan memberkati hidupmu. Biarlah yang terbaik daripada Bapa Yahweh menyertai kehidupan. Kerubin profetik. Haleluya. Amin. Kami bu sekeluarga, Tuhan katakan buat Ibu Hana malam hari ini, jangan bersedih. Tuhan katakan buat Ibu Hana, bangkit dari setiap kelemahan dalam hidupmu. Karena dalam beberapa hari kamu punya satu organ tubuh begitu lemah. Tapi oleh kuasa nama Bapak Yahweh malam hari ini, engkau akan lihat dan rasakan ada sesuatu jamahan daripada Tuhan yang pasti menyertai memberkati hidupmu. Dimanapun engkau mau melangkah, Tuhan bilang begini, engkau menjadi kesaksianku yang hidup. Dalam 8 hari ke depan, ya, engkau akan dibawa Tuhan ketemu dengan orang yang tepat. Bagaimana dia akan merangkul, bagaimana dia akan membawa satu hal perubahan demi perubahan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Dalam nama Bapak Yahweh, haleluya, amin. Buat mention Gosal malam hari ini, tenang, jangan banyak berpikir, kata Tuhan. Kalau kau tenang dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, engkau akan rasakan yang terbaik daripada Tuhan. Seperti yang Tuhan sudah ngomong dalam hidupmu. Jangan sampai pikiranmu dikuasai dengan hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Tapi Tuhan mau ajari kamu bagaimana kau bergantung dan berharap kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Satu hal yang Tuhan mau katakan begini, selesai sudah permasalahan dalam kehidupanmu, jadi yang mau Tuhan ajarkan, jaga sikap hatimu. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya. Amin. Ada lagi yang di atasnya? Siapa tahu ada yang kelewat, mau minta tolong didoain. Udah. Gak ada. Alih, tam. Saya buka ini aja, 5 pesan baru. 5 pesan baru tuh. Ya, sama-sama.
buat mention Gosal. Ada, terima kasih. Inilah yang setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka. Oh, Priska apa tuh namanya tuh? Siapa? Priska ya. Terus turun. Friska ya. Priska malam hari Tuhan bilang begini, ada banyak ketidaktenangan dalam dirimu karena kau punya satu hal, pemikiran dan banyak beban dalam hidupmu. Tapi Tuhan mau katakan buat kau malam hari ini, Priska, Tuhan yang mengangkat beban dalam setiap hidupmu. Jeritan dan tangisanmu memang sepertinya belum ada satu hal jawaban. Satu hal yang mau Tuhan katakan begini, tangisanmu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau berdoa buat orang tuamu yang terbaik daripada Tuhan, pasti akan kau rasakan dan kau terima yang terbaik. Kau diberkati, engkau diurapi. Haleluya, amin. Coba naikin lagi, pelan-pelan. Fruit lele apa? Fitri. Hah? Fitrin nih. Fitri nih buat malam hari ini Tuhan mau katakan buat engkau, tetap sukacita dan tersenyum. Karena dengan engkau bersukacita dan tersenyum, Fitri, ya, engkau akan mendapat banyak hib-hib daripada Tuhan. Karena engkau tidak pernah suka meminta apapun dalam hidupmu, tapi rancangan Tuhan berkat sudah di depan mata, dan yang terbaik pasti engkau terima. Haleluya, amin, haleluya. Oke, ada lagi Iten Garut, ada mau kesaksian apa tuh? Yesus kena Kristen kah? Yesus kena. Yang membatalkan hukum Taurat apa Yesus? Waduh, sini bukannya kita telok ya, Yesus kenal Kristen kan? Tanya di ABLF. Ya, tanya di ABLR, kontak kami ya. Saya tidak mau berdebat di sini. Ya, yang saya mau sampaikan apa yang mau Tuhan nyatakan bagi setiap Bapak Ibu di tempat ini ya. Aurel. Nah, ini Tuhan katakan buat Aurel. Engkau punya talenta banyak, tapi Ariel, cuman engkau harus memuji dan menyembah Tuhan ya. Engkau akan menanyakan ada banyak hal, tapi sepertinya kau belum terjadi. Tapi Tuhan katakan buat Aurel ya, ini waktunya engkau akan mengalami satu hal, kelepasan dan pembebasan. Apa menjadi kerinduan keinginan hatimu buat setiap apa yang kamu lakukan ke depan? Ada yang dahsyat engkau akan terima, dan kau akan mengalami satu hal, kebaikan dan kemurahan yang tidak pernah engkau pikirkan. Haleluya. Praise the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Buat Rafi Usi, Tuhan katakan buat engkau Rafi malam hari ini, ada banyak yang Tuhan akan lawak dalam kehidupan
akan kau alami dan pemahaman yang daripada Tuhan. Tuhan mau ajari kamu bagaimana punya satu hal, pemahaman, pengertian yang daripada Tuhan. Engkau akan dikunjungi secara pribadi hari ini dan esok ke depan, ya. Jadi Tuhan mau didik, dan Tuhan Yesus mau mengatakan hal yang terbaik dalam hidupku buat melalui musik malam hari ini. Perkenanan kasih anugerah daripada Bapak Yahweh, engkau akan terima dengan iman. Haleluya, haleluya, amin. Ini apa nih yang tadi ya, Fitri ya? Iya, yang tadi itu. Ada lagi di bawahnya ya. Iya. Let's go, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Buat Ibu Christine yang di Salatiga, hanya dengan kasih yang daripada Tuhan, Tuhan akan nyentuh engkau dengan satu hal, kasih. Karena pengajaran yang Tuhan akan lepaskan dalam hidupmu adalah belajar tentang kasih. Jadi Tuhan mau katakan buat Ibu Christine, ada banyak paradigma tentang kehidupan yang Tuhan akan taruh dalam hidupmu, tentang bagaimana menggunakan arti kasih dan mempergunakan waktu-waktu yang kau jalani bersama dengan Tuhan. Engkau diberkati, engkau diurapi. Haleluya. Ada lagi? Kalau ada saya kasih ke tim. Oke. Next. Saudara-saudara, hari Minggu besok kita ada ibadah di tempat ini, di Menara Doa Pollux sebelah Hotel Mall Paragon. Bagi saudara-saudara yang tinggal di kota Semarang, bisa hadir secara onsite di tempat ini. Jika ada di luar kota Semarang, bisa mengikuti ibadah online melalui YouTube, Instagram, Facebook, juga TikTok Lasma Sianturi. Adonai mempunyai program podcast ABLM Anda Bertanya, Lasma Menjawab. Jika saudara-saudara ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pastor Lasma Sianturi, dapat chat ke WA 0877 8826 0871. Dan saudara-saudara bisa melihat episode-episode ABLM sebelumnya melalui channel TikTok dan YouTube Lasma Sianturi. Mari kita akhiri worship night malam hari ini. Yang membelah laut, yang teduhkan balik, kita semua dalam katakan dengan hidupmu. Yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang bekerja bagiku. Kau membuat puji
bagi kami, semua itu mungkin bagi kami. Kaulah yang kami tinggikan dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di Worship Night hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.